Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang dolar di sini. Kali ini saya tidak ingin bertrading future ya, tetapi ingin men-share cara saya menganalisa market dengan bantuan Fibonacci retracement. Sebenarnya cara ini sudah banyak di-share oleh YouTuber lain karena ini termasuk teknik dasar. Dan cara ini bisa digunakan untuk bertrading di spot, future, forex, ataupun saham. Untuk menganalisa saya lebih nyaman di TradingView, tetapi kalian juga bisa analisa langsung di platform trading kalian. Sebagai contoh, saya akan mencoba menganalisa di Binance. Bagi kalian yang trading di Indodax, chart di Indodax itu dari TradingView. Jadi kalian tidak perlu download lagi TradingView. Untuk menggunakan Fibonacci di Binance ada di pojok kiri bawah di bagian yang tanda panah 2 itu ya. Di pojok kiri bawah di sini. Selanjutnya akan saya skip karena akan berubah ke mode landscape untuk menganalisa. Oke, saya sekarang sudah berada di mode landscape. Untuk cara menggunakan Fibonacci sebenarnya ada banyak, tetapi untuk saat ini akan saya fokuskan ke tren naik dan tren turun. Untuk tren naik kita tarik dari support ke resisten, dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, sedangkan untuk tren turun kita tarik dari resisten ke support, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Jadi kalau turun itu naiknya ke kiri, untuk naik nariknya ke kanan. Jika di Binance ada di sini untuk Fibonacci, kalau di TradingView biasanya ada di sebelah sini. Karena akhir-akhir ini saya lebih sering trading di Binance Future, jadi saya contohkan di Binance saja ya. Karena penonton saya banyak yang ingin trading Binance Future. Kita klik saja, lalu muncul, kita tarik, lalu kita paskan di bagian support. Sebagai contoh, tren naik dulu, kita tarik sampai resisten. Mohon maaf jika suara saya agak erek atau bendeng ya. Oke, sudah. Sebagai contoh saja ya. Anggap saja market baru sampai di doji. Baru sampai di doji ya. Anggap saja baru sampai di candlestick itu dan ada tren naik. Setelah naik dan dia mulai turun, mungkin di area 0,235. Saya menarik Fibonacci dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Dan ketika market semakin turun ke area Fibonacci 0,5 atau 0,6, tetapi di sini hanya di 0,5, mau ke 0,618 tidak kuat, ada kemungkinan dia naik. Jadi di sini anggap saja market yang di sebelah kanan itu belum terjadi ya. Di sini tercipta doji ya di area 0,5, dan di area itu kita sudah harus melihat dari time frame kecil apakah ada rejection atau tidak, ada pertanda pembalikan arah atau tidak ya. Karena biasanya di area 0,5 itu ada pembalikan arah. Untuk golden ratio ada di 0,618. Biasanya sering terjadi di area itu. Jadi setelah memasuki area 0,5 atau 0,618, kita itu harus mengecek di time frame kecil. Untuk menggunakan Fibonacci saya sarankan di time frame 4 jam ataupun 1 hari. Karena ini sebagai contoh saja, saya lakukan di time frame 1 jam. Lalu kita mengecek ya di time frame kecil, jika ada ada pertanda pembalikan arah berarti kita open posisi long atau beli ya. Dan di sini otomatis kita akan profit. Untuk tren turun, oke, untuk tren turun saya contohkan di sini. Ingat ya, untuk tren turun kita tarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kita paskan ya. Lalu ke pojok kiri bawah.
Oke, bisa dilihat ketika market turun lalu dia mulai naik ke area di sini 0,5 lagi ya. Kebetulan di 0,5. Memasuki area 0,5 di sini ada pembalikan. Sebagai contoh ya, anggap saja di sini baru sampai di doji lagi. Kebetulan di sini doji. Ketika turun mungkin mulai naik di sini, kita bisa menggunakan Fibonacci karena memang di sini sudah terbentuk support. Ketika masuk ke area 0,5 ataupun 618, kita mulai melihat ya, apakah ada pembalikan, adakah reaksi. Karena 0,5 dan 0,618 itu adalah support and resistance ya. Lalu kita bisa mengecek di time frame kecil adakah pembalikan atau tidak. Kita juga bisa menggunakan bantuan dari RSI atau stokastik atau yang lain-lain untuk menentukan sudah di jenuh jual atau jenuh beli menggunakan RSI di time frame kecil ya. Biasanya akan tetap ada konfirmasi pembalikan arah, misalkan doji atau harami ataupun chart pattern apa gitu, pasti biasanya ada. Jadi sangat mudah untuk menggunakan Fibonacci ini. Untuk analisa lanjutannya kita bisa menggunakan RSI. Sebagai contoh saya turunkan ke 30 menit. Ke 30 menit. Dan di 30 menit ini kita bisa menggunakan bantuan RSI. Oke, tidak bisa digerakkan ya. Untuk RSI ada di sini. Nah, misalkan area ini sekarang di 0,5 atau 0,618 dan RSI-nya sudah ada di atas, berarti kita bisa open posisi short. Dan di sini juga ada konfirmasi candlestick. Itu candlestick yang ada sumbunya ya, itu kan konfirmasi pembalikan arah. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan Fibonacci di time frame besar, lalu untuk konfirmasi bisa ke time frame kecil. Misalnya kita analisa di time frame 4 jam, konfirmasi di time frame 1 jam, lalu open posisi di time frame 15 menit. Tetap kita harus menggunakan bantuan indikator lain, misalnya RSI, atau jika tidak ingin menggunakan indikator bisa melihat dari bentuk candlestick. Bisa juga menggunakan mungkin di sampingnya ada resisten atau support, ada atau supply and demand. Banyak sekali cara untuk menuju profit ya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf untuk penjelasan saya yang mungkin kurang bisa dipahami. Untuk cara menganalisa mungkin di Indodax ataupun di mana nanti akan saya buatkan lagi di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.